mau belajar hal baru. Karena faktanya menurutku di kampus yang kita pelajarin itu memang enggak selalu sama persis di dunia nyata. Tapi kerangka berpikir yang coba dibentuk di dunia perkuliahan itu yang bisa diterapkan di dunia nyata gitu. Halo semuanya, kenalin saya Gia dari Departemen Politik dan Pemerintahan, dan kali ini bareng sama saya Erni Kurniawati. Oke, mungkin karena udah dikasih spill nama, kita akan masuk ke jurusannya. Dari jurusan apa sih Mbak? Oke, jadi saya biasa dipanggil Erni. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, angkatannya dulu angkatan 2012. Oke, angkatan 2012. Kalau boleh tahu, karena ilmu komunikasi, kenapa sih pilih ilmu komunikasi? Jujur alasannya itu sangat anak komunikasi banget sih. Apa tuh Mbak? Sebenarnya dulu di saat SMA itu pengen banget menjadi seorang news anchor gitu. Jadi kayak kepikirannya kalau pengen jadi reporter, news anchor itu kan di ilmu komunikasi dan punya ketertarikan di bidang PR. Makanya waktu itu oke deh, masuk ilmu komunikasi gitu. Oh, akhirnya masuk di ilmu komunikasi. Betul. Nah, selama perkuliahan mungkin di Departemen Ilmu Komunikasi, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Erni sangat-sangat, kalau bisa dibilang tuh sampai sekarang ilkom banget gitu? Kira-kira dari pembelajarannya atau gimana yang sangat-sangat menarik gitu bagi Mbak Erni? Sebenarnya yang paling menarik selama kuliah di ilmu komunikasi UGM itu adalah skillnya yang diasah itu lebih di logical skill dan strategical skillnya gitu. Jadi dari situ karena aku juga suka banget menulis, tadi suka juga di bidang public speaking dan juga di PR. Jadi dari sana itu hal-hal yang kayak aku dapetin banyak di dunia perkuliahan gitu. Nah, karena sudah belajar tadi kan di departemen, tentunya biasanya kehidupan anak muda lah ya. Ada organisasi-organisasi yang diikuti. Kira-kira Mbak Erni pada tahun itu, pada saat kuliah, ada organisasi yang diikuti nggak? Dulu ada yang aku ikutin itu organisasi yang lebih ke pers kampus gitu. Karena memang suka banget menulis, terus punya kayak ketertarikan di gimana sih caranya menyampaikan suatu berita atau info gitu ya yang dikemas menarik gitu. Jadi waktu itu kebetulan banget ngambil penjurusan kalau nggak salah media jurnalisme. Jadi waktu itu ngambilnya juga di pers kampus gitu, yang align. Align ya, berarti jadi emang dari awal kan mau jadi news anchor tadi kan. Benar. Ya, news anchor, terus nanti ininya media juga. Betul. Di ilkomnya, terus praktisinya di bagian Balairung tadi gitu. Kira-kira selama di Balairung ada nggak tulisan-tulisan mungkin yang menurut Mbak Erni yang masih keinget gitu? Jujur ya, dulu itu ingetnya lebih ke nulis tentang topik-topik kayak politik kampus, kayak gitu, karena memang punya ketertarikan juga di penulisan di sana. Tapi selama kuliah di ilmu komunikasi itu sebenarnya selain aktif di bidang tadi ya pers kampus, aku itu cukup aktif dulu ngembangin blog. Jadi dulu itu suka banget mereview beauty things gitu, dimana di era itu tuh kayak eranya awal-awal beauty blogger gitu. Nah, kenapa ke sana? Karena ketika didalemin, oh ternyata nih persaingan untuk masuk di dunia pers itu tuh juga nggak mudah gitu. Jadi waktu itu aku cuman pengen kayak aku tertarik sama something tentang beauty, suka menulis, kemudian punya ketertarikan ternyata fotografi juga. Nah, aku coba kembangin itu di platform pribadi gitu. Tapi di platform kampus aku belajar gimana sih caranya membuat suatu tulisan yang terstruktur kayak gitu. Oke. Berarti udah memulai itu juga ada di bagian-bagian kayak ya mungkin yang di kampus ngomongin politik. Betul. Tapi di luarnya biar balance Centil lah ya. gitu. Centil. Nah, tadi udah di Balairung, terus juga di ilmu komunikasi. Visipol kan luas nih Mbak. Kira-kira pengalaman apa sih yang menarik gitu selama di kampus ataupun yang memorable lah mungkin? Mungkin yang memorable itu karena dulu aku tuh masuk kampus di UGM, termasuk salah satu penerima bidik misi sesungguhnya. Nah, ketika aku menerima bidik misi itu, otomatis kayak waktu itu tuh kalau melihat orang ke luar negeri itu kayak something yang
bisa nggak sih kayak gitu loh Kak, gitu. Jadi waktu kuliah di kampus UGM ini mungkin yang memorable adalah aku merasa kayak dibukakan jalan gitu. Jadi dari aku hobi nulis tadi, ternyata blog aku itu waktu itu dinotis juga oleh dosen gitu. Dimana waktu itu ada pertukaran pelajar ke Jepang dan waktu itu juga direkomendasikan untuk coba ikut seleksi. Ternyata lolos gitu. Nah, outputnya itu adalah belajar untuk nulis tentang travel dengan pengalaman jalan-jalan ke Jepang gitu. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa dibilang sesuatu yang kayak tadinya tuh kayak impian atau mungkin kalau ngelihat Jepang ya di Doraemon kan. Di masa kecil gitu nontonnya minggu pagi gitu. Kan dulu belum ada YouTube tuh. Jadi kayak oh ternyata tuh bisa ya, jadi bisa aku bilang kayak selama di UGM ini itu membuka banyak banget peluang dalam hidupku gitu, dan membuat aku kayak oh optimis ini tuh ada buahnya ya kayak gitu. Itu salah satunya lewat kampus UGM ini Kak. Selain dapat jodoh juga sebenarnya di kampus UGM, jadi lengkap ya di ilmu komunikasi aku dapatnya gitu. Promosi ilmu komunikasi. Betul. Komunikasinya bukan hanya komunikasi tadi masalah travel ataupun beauty Antar negara, beauty, tapi interpersonal juga. Bisa jadi salah satu poin. Berarti kalau masuk Ilkom bisa jadi itu. Iya mungkin ya. bonus ya teman-teman. Nah, tadi udah ngomongin, tadi aku menarik sih Mbak terkait dengan beauty ya. Sampai akhirnya ternyata inline sama karirnya Mbak Erni ya. Sekarang di brand directornya Avoskin gitu. Kira-kira apa sih tantangannya? Karena mungkin udah terbiasa pada saat di mahasiswa ya menulis tentang beauty. Ketika masuk ke dunia kerja apalagi di brand director di Avoskin gitu. Kira-kira apa sih tantangan yang paling mendasar banget gitu? Mungkin yang paling mendasar banget ketika udah terjun di dunia kerja ini, yang pertama waktu saya join di Avoskin itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Jadi waktu itu brand lokal di Indonesia terutama untuk brand skincare itu belum berkembang saat ini gitu. Jadi waktu itu PR terbesarnya adalah gimana sih building trust gitu. Nah dari building trust itu sebenarnya kebantu banget dari basic knowledge yang saya dapetin di kampus, yaitu tentang skill-skill untuk meriset dan mengkritisi sesuatu. Karena dari situ kayak terbiasa ketika ada satu masalah, gimana sih to solve the problems, itu tuh kayak tahu tarikannya tuh gimana dulu gitu. Nah dari situ, tapi kalau ke sekarang sebenarnya setelah 7 tahun berlalu ya dari tahun-tahun pertama join, tantangan paling besar saat ini adalah industri ini tuh pace-nya cepet banget gitu. Jadi mungkin saat ini yang menjadi PR besar di Avoskin adalah gimana sih to build sustainable brand. Sustainable brand ini adalah sustain dari sisi bisnisnya sendiri, tapi juga punya value sustainable yang itu bisa menjadi pembeda atau unique selling point dari brand lokal lain di Indonesia gitu. Nah ini sebenarnya jadi mix ya. Tadinya waktu kuliah ambilnya kan media and journalism gitu. Ternyata waktu kerja itu lebih banyak di section PR kayak gitu. Tapi skill menulis itu, by the way, itu sangat berfungsi banget gitu. Karena daily itu ketemunya kan problems. Nah, to solve problems itu kan kita mesti mindful. Nah, mindful itu biasanya bisa aku dapetin lewat menulis tadi gitu. Oke. Berarti emang dari awal emang harus building trust-nya itu juga salah satu hal yang penting gitu ya. Mungkin karena dari awal merintis ataupun merintis karir ini, building trust itu sebenarnya bisa dimunculkan dari apa sih Mbak? Untuk biar orang tuh convince gitu, yakin untuk ya membeli produk gitu, dan juga terkait dengan image brand itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya untuk sampai ke building trust itu tadi yang pertama perlu kayak melakukan riset dulu gitu. Riset di sini itu adalah sebenarnya brand ini tuh maunya dibawa kemana, ekspektasinya, dan saat ini itu kita berpijak di section yang di mana gitu. Nah dari situ kita nanti akan ketemu gitu, kayak current conditionnya kita tuh seperti apa. Kemudian dari sana baru nanti kita akan setting priority gitu. Priority mana yang misalnya mau kita duluin gitu. Mungkin kalau case dulu waktu Avoskin pertama kali saya join itu kita masih di level awareness banget gitu. Nah, jadi pertanyaannya gimana nih caranya membuat orang itu
tahu produknya Avoskin, karena untuk trust kan orang perlu tahu tuh. Nah dari sana kayak misalnya karena brand kami itu dulunya memang bisa dibilang ya 90% di awal itu mulainya dari digital, jadi memang kayak waktu itu belajar banget kayak oke, untuk building trust tuh prosesnya kalau secara digital tuh begini kayak gitu di sana sih. Nah makin lama setelah itu termaintain, saat ini mungkin dari tahun 2020-an kita mulai fokus ke value gitu, karena setelah orang udah aware ya produknya itu apa, function itu seperti apa, dan kelebihan produk ini seperti apa, orang mulai trust mau nyoba, mereka pasti lama-lama kayak pengen level up dong. Aku pakai produk ini tuh ada additional value nggak sih selain ingredients, mungkin komposisi, fungsi gitu kan. Nah dari situ kita mulai bisa masuk karena secara profitable bisnis juga mulai bagus. Jadi kita mulai bisa kayak ngangkat program-program kita yang sustainable, yang tadinya itu udah ada tapi kayak tadinya mungkin program kayak gitu kita campaignin 1 tahun sekali gitu kan. Sekarang kita udah bisa monthly kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang dilakuin untuk building trust tadi ya. Benar. Reputasi itu harus dijaga terus sih sebenarnya. Nggak bisa kayak stop gitu. Even ketika saya kayak ada di sini juga sebenarnya kan merepresentasikan brand kan. Jadi juga harus sadar gitu. Jadi kalau saya biasanya ke teman-teman di brand selalu ngomong nggak cuman orang di marketingnya aja tapi semua we are the brand gitu. Karena ya PR itu adalah semua orang yang terlibat di sana kayak gitu. Berarti emang kalau build up itu mungkin orang capainya mudah tapi untuk menjaga brandnya itu yang sulit ya. Betul. Oke. Nah, tadi ngomongin udah panjang lebar terkait dengan brand director Avoskin gitu-gitu. Kira-kira selama mungkin kita balik lagi flashback pada saat ilmu kuliah gitu di komunikasi, kira-kira apa sih ilmu yang sangat-sangat diterapkan gitu, yang inline ternyata oh aku di kuliah belajar ini loh gitu, pas masuk ke dunia kerja itu apa sih Mbak gitu? Jujur yang sangat amat terpakai adalah ilmu skripsi. Wah, mantap nih. Fun fact adalah saya itu skripsinya lama Kak, karena dulu sebenarnya udah memulai karir dari tahun kedua kuliah kayak gitu. Jadi sebelum di AVO ini kayak gitu kan. Tapi memang align di bidangnya itu masih related to komunikasi. Kenapa saya bilang ilmu skripsi gitu ya? Karena dulu waktu menjalani itu kan kayak ya ampun ngapain sih gitu, kayak masuk sulit, keluar sulit gitu. Karena aku juga lama jujur gitu, 5 tahun kalau nggak salah saya baru lulus gitu kan. Tapi dari sana sekarang yang saya pelajarin adalah sebenarnya skripsi itu tuh justru ketika di dunia kerja itu weekly yang dilakuin seperti itu saat ini gitu. Karena apa sih kalau mungkin untuk teman-teman yang masih di entry level banget atau mungkin masih di fresh graduates banget, skripsi itu sebenarnya mengajarkan kita cara berpikir yang runtut kayak gitu. Dan juga kemauan kita untuk selalu melakukan checking. Nah, di dunia kerja itu sesuatu yang menurut aku sangat mahal gitu. Kenapa? Karena ketika ada satu problems gitu, instead of kita langsung panik atau melihat ini sesuatu yang kita nanti gegabah, kita kalau ingat secara teoritisnya tuh step by stepnya gini, itu biasanya akan menghasilkan sesuatu yang lebih oke gitu sih. Dan so far menurutku di situ, karena memang waktu ku ingat-ingat ya waktu kuliah di UGM juga kita kan dilatih untuk selalu kritis. Jadi ketika kita kasih satu pendapat pasti pertanyaannya basic datanya tuh apa gitu. Nah itu di dunia kerja tuh sebenarnya sangat berguna ketika kita kasih usulan atau apa ke atasan, misalnya kita waktu masih fresh graduates pasti ada pertanyaan kenapa kamu ada ide ini gitu, misal out of the box. Nah di kampus itu karena biasa dipancing seperti itu, kita jadi confident untuk ngomong kayak oh aku punya ide gini karena begini gitu. Mungkin nggak selalu benar ya, tapi dari situ kita udah berani speak up. Karena kalau kita udah kayak ditanya ini kenapa kok gini, oh iya ya nggak tahu ya, itu biasanya udah gitu. Dan untuk ngembangin karir biasanya akan impactful gitu. Karena orang yang kurang bisa mengemukakan apa yang ada di pikiran biasanya juga akan lumayan kesulitan untuk berkomunikasi secara menyeluruh gitu. Iya. Ini mungkin pada tertarik nih ya, karena ngomongin skripsi juga. Masih ingat nggak Mbak judul skripsinya? Masih ingat. Apa Mbak? Apa ini tuh? mungkin agak mengagetkan karena kok beda bidangnya. Jadi dulu saya melakukan analisa kualitatif
tentang sensor di sinetron yang ada di Indonesia. Oh, oke. Jadi kebijakan analisanya. Kalau pertanyaannya kenapa, padahal di waktu itu sebenarnya udah mulai kerja di Avoskin dan sebelumnya udah pernah di agensi juga. Jadi waktu itu mengambil analisa kebijakan ini karena kepikiranku sehari-hari nih udah ngomongin tentang komunikasi yang strategis banget gitu kan. Di kampus itu media jurnalisme. Aku mau mencoba deh hal lain yang berbeda gitu. Jadi emang ada agak ambis-ambisnya yang kayak setelah aku pikir-pikir kok mencari masalah gitu. Makanya dulu lama lulus. Tapi puas kan Mbak dengan hasilnya? So pasti ya puas, alhamdulillah ya. Gitu. Yang penting cara berpikirnya itu bisa digunakan di setiap saat gitu. Ini last question Mbak, before kita tutup ini segmennya ini. Kira-kira ada nggak tips and trick untuk mahasiswa yang belum atau baru lulus nih untuk memulai karirnya? Oke, mungkin kalau untuk teman-teman yang mau lulus atau baru aja lulus mau memulai karirnya, yang pertama menurut saya itu adalah kita perlu punya mental yang resilient dulu kayak gitu. Karena memang tahun ke tahun persaingan itu tuh makin besar gitu. Nah, resilient ini adalah satu mental yang nggak mudah give up, nggak mudah menyerah teman-teman. Terus untuk punya mental ke arah ke sana, kita tuh mesti tahu maunya itu apa gitu. Nah, ketika kita tahu maunya itu apa, yang paling penting adalah kalau mungkin kadang kan kita tuh kuliah merasa kok kayaknya salah jurusan ya kayak gitu ya. Itu sebenarnya nggak masalah, itu kesampingkan aja dulu. Tapi stick ke kamu itu pengen apa, pengen menjadi apa, dan dari situ bisa building knowledge kamu kayak gitu. Nah, tadi ilmu-ilmu di kampus itu menurutku bisa untuk membantu kita shaping untuk tahu apa sih yang kita mau dan gimana sih kita mengumpulkan knowledge itu biar kita nanti firm secara people-nya gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi dunia kerja, kita juga firm, dan yang paling penting adalah selalu merasa kepala kita tuh kosong. Jadi mau belajar hal baru, karena faktanya menurutku di kampus yang kita pelajarin itu memang enggak selalu sama persis di dunia nyata. Tapi kerangka berpikir yang coba dibentuk di dunia perkuliahan itu yang bisa diterapkan di dunia nyata gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu nih, aku di kampus tuh diajarinnya nggak gini kok, teorinya kok di gini. Memang hidup itu banyak perbedaannya gitu. Tapi skill kita adaptasi itu yang penting, dan tadi cara kita berpikir itu menurutku hal yang sangat bisa menjadi aset di diri kita gitu sih. Iya, berarti logic framework-nya itu benar, ya? Logic framework-nya sama strategiknya. Sama strateginya. Oke, thank you Mbak Erni udah datang ke Visipol, mungkin bernostalgia. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Thank you teman-teman.